Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukota di Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribukota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Bali adalah primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Industri pariwisata berpusat di Bali Selatan dan di beberapa daerah lainnya. Lokasi wisata yang utama adalah Kuta dan sekitarnya, seperti Legian dan Seminyak. Daerah timur kota seperti Sanur, pusat kota seperti Ubud, dan di daerah selatan seperti Jimbaran, Nusa Dua, dan Pecatu. Ini adalah macam-macam contoh budaya di Pulau Bali. Latar belakang. Niat Belanda untuk menguasai Bali dimulai sejak tahun 1841, dan seluruh rakyat dari Bali dipaksa untuk menandatangani perjanjian yang isinya agar Raja di Bali mengakui dan tunduk kepada pemerintah Belanda. Keinginan Belanda untuk menguasai Bali selalu tidak berhasil karena Bali masih bersifat konservatif atau masih berlaku adat atau tradisi, yaitu hak tawan karang yang dianggap oleh Belanda sangat merugikan. Pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar di pantai Buleleng dan dikenakan hukum tawan karang. Pihak Belanda menolak dan menunjukkan sikap tidak terpuji, yaitu selalu turut campur urusan kerajaan di Bali dengan mengajukan tuntutan. Tuntutan Belanda. Yang pertama yaitu membebaskan Belanda dari hukum tawan karang. Yang kedua, Kerajaan Bali mengakui pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, Kerajaan Bali melindungi pedagang milik pemerintah. Yang terakhir, semua raja di Bali harus tunduk terhadap semua perintah kolonial Belanda. Perang Bali I merupakan ekspedisi militer pertama yang dilakukan Koninklijke Nederlands-Indische Leger ke Kerajaan Buleleng, Bali pada tahun 1846. Perang ini lahir sebagai langkah Hindia Belanda mewujudkan Pax Nederlandica atau perdamaian di bawah Belanda di Nusantara. Upaya tersebut melahirkan perjanjian di tahun 2022 dengan Kerajaan Klungkung, Badung, dan Buleleng. Salah satu isinya berbunyi, Raja-Raja Bali mengakui bahwa kerajaan-kerajaan di Bali berada di bawah pengaruh Belanda. Pada Perang Bali yang kedua, perlawanan masih dilakukan oleh pasukan kerajaan Bali terhadap pasukan Belanda. Dalam pertempuran tersebut, Belanda memanfaatkan hak tawan karang yang dimiliki oleh Raja-Raja Bali. Hak tersebut tidak diakui secara internasional, sehingga Belanda bisa mendapatkan keuntungan, sedangkan masyarakat Bali disengsarakan. Kala itu, pasukan Belanda jumlahnya mencapai 2.400 prajurit. 30% dari anggotanya adalah orang Eropa, sisanya orang yang berasal dari Jawa dan Madura. Pasukan dari Bali sendiri jumlahnya mencapai 16.000 prajurit, termasuk 1.500 anggota yang dilengkapi dengan senapan. Hasil dari pertempuran tersebut adalah tewasnya 200 orang prajurit Belanda. Belanda mundur dengan menggunakan kapal, sedangkan pasukan Bali mundur ke Jagaraga. Kegagalan dua penyerangan sebelumnya membuat Belanda tidak mau menyerah. Dalam penyerangan ketiga ini,
pasukan Belanda dipimpin oleh Andreas Victor Majelis. Majelis diberikan tugas untuk memimpin pasukan yang terdiri dari 100 buah kapal, 5.000 prajurit, serta 3.000 pelaut. Tanggal 28 Maret 1849, pasukan tersebut menuju Buleleng, tetapi tidak melakukan banyak perlawanan. 2 hari kemudian, mereka berpindah tempat ke Singaraja untuk melakukan perundingan. Sayangnya, perundingan tersebut gagal. Karena kegagalan tersebut, pasukan pimpinan Majelis merencanakan penyerangan ke Jagaraga. Raja Buleleng. Raja Buleleng memiliki nama asli I Gusti Alungrah Panji Sakti. Ia merupakan anak I Gusti Ketut Jelantik dengan selirnya yang bernama Sri Luh Pasek Goblek. I Gusti Ngurah Jelantik khawatir bahwa putranya tersebut akan menyingkirkan putra mahkota. Akhirnya dalam usianya yang masih 12 tahun, ia diasingkan ke desa asal ibunya. Ketika dewasa, ia mendirikan sendiri kerajaannya yaitu Kerajaan Buleleng. I Gusti Ketut Jelantik. Ia merupakan salah satu pahlawan dari Bali yang mendapat gelar pahlawan nasional. I Gusti Ketut Jelantik adalah patih Kerajaan Buleleng. Sayangnya ia harus gugur pada perangnya yang terakhir. I Gusti Ketut Puja. Puja adalah pahlawan nasional Indonesia asal Singaraja, Bali. Semasa hidupnya, ia sempat ikut serta dalam perumusan negara Indonesia melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bisa disebut dengan PPKI. Dalam PPKI, ia mewakili Sunda Kecil yang saat ini adalah Bali dan Nusa Tenggara. Tidak hanya itu, Ketut Puja juga hadir dalam perumusan naskah teks proklamasi di kediaman Laksamana Maida. Ia kemudian diangkat untuk menjadi Gubernur Sunda Kecil pertama oleh Soekarno.